Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Selama Perang Dunia Kedua, Sekutu melakukan perlawanan besar kepada Jerman yang hampir menguasai sebagian wilayah di Eropa. Itulah mengapa Perang Dunia II menjadi konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, karena memakan korban lebih dari 50 juta jiwa. Kisah ini terangkum dalam film berjudul The Big Red One yang dirilis pada tahun 1980. Di mana perang yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai tahun 1945 ini melibatkan berbagai negara dan melalui proses panjang untuk mencapai kemenangan. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Pada November tahun 1918, saat masa Perang Dunia Pertama di Prancis, seorang prajurit Amerika tampak tersesat di medan bekas pertempuran. Ia pun membunuh satu prajurit Jerman meskipun sudah mengibarkan bendera putihnya. Selepas itu, ia tiba di markas untuk menemui sang kapten. Ia bahkan menunjukkan sebuah lambang angka 1 yang menggambarkan divisi infanteri pertama untuk pasukan Big Red One, di mana lambang itu diperoleh dari pasukan Jerman yang ia bunuh 1 jam yang lalu. Namun ternyata ia baru mengetahui bahwa perang telah berakhir 4 jam sebelumnya. Pada tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, potongan kain yang berasal dari topi tentara Jerman yang terbunuh menjadi terkenal di seluruh dunia. Lambang tersebut milik divisi infanteri pertama, dan kini prajuritnya sudah menjadi sersan dalam pasukan Big Red One. Maka mereka pun harus kembali berperang melawan tentara Jerman, di mana kali ini Sersan Possum memimpin pasukan bersenjata dari skuad pertama, Kompi 1 Infanteri ke-16, untuk bertempur di kawasan Afrika Utara. Beberapa pasukannya adalah bernama Griff, seorang penembak jitu yang handal, Johnson, yang dulunya peternak babi dan punya penyakit wasir, Vinci, merupakan anak jalanan yang memainkan saksofon, dan yang terakhir adalah Zepp. Dia merupakan seorang penulis novel perang yang ikut bertempur untuk meriset dan mencari inspirasi. Kapal Amerika pun mendarat di pantai Aljazair, di mana sebelumnya mereka sudah menyebarkan selebaran agar Prancis mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan Amerika dan tidak untuk diperangi. Maka saat pasukan Amerika turun ke tepi pantai, tiba-tiba kolonel Prancis memberi perintah untuk melakukan penembakan. Karena pada dasarnya saat itu Prancis memang masih mengadopsi kebijakan kolaborasi dengan Jerman, di mana perintah itu ditentang oleh pasukannya, hingga kolonel Prancis menembak pasukannya sendiri dan memulai pertempuran. Setelah baku tembak itu menyebabkan banyak pasukan Prancis yang tewas, mereka menyerukan kata menyerah karena sang kolonel telah tiada. Namun Amerika tidak menginginkan hal itu, karena menyerah berlaku hanya kepada musuh mereka, yaitu pasukan Jerman. Maka saat itulah awal mula Prancis bebas dan bergabung dengan Amerika. Kemudian pasukan kembali menempuh perjalanan menyusuri padang gurun yang gersang, di mana Sersan mengetahui bahwa ada sebuah panser Jerman yang ditaksir menuju ke arah mereka. Dan karena seluruh tempat adalah medan terbuka, mereka terpaksa melakukan persembunyian dengan menggunakan satu cara, yakni menggali lubang sedalam mungkin. Tak berselang lama, pasukan Jerman tiba tak jauh dari posisi mereka, di mana Panzer terus bergerak untuk menyisir daerah tersebut, hingga mereka tak bisa berbuat apapun saat Panzer melindas lubang dan menyebabkan beberapa orang tewas. Hal tersebut membuat sisanya keluar dari tempat persembunyian. Mereka terpaksa mundur dan berlari sejadi-jadinya, meninggalkan separuh teman yang tertembak oleh serangan meriam, termasuk juga sang Sersan. Saat terbangun, Sersan telah berada di rumah sakit Tunisia yang telah dikuasai Jerman.
Itu menandakan Amerika telah kalah dan ia harus pergi dari sini, lantaran rumah sakit pasti akan dihancurkan. Namun sebelum ia pergi, pasukan Amerika muncul dan menanyakan tentang keberadaan Big Red One, di mana ia pun diberitahu bahwa Amerika telah menyerang balik saat anak buahnya melarikan diri, hingga berhasil merebut Kasserine, Gafsa, bahkan juga Tunisia yang kini mereka duduki. Pada bulan Juli tahun 1943, pasukan lanjut menuju ke Sisilia, salah satu daerah di Italia. Mereka berhadapan kembali dengan pasukan Jerman, di mana adu senjata dan lemparan granat Amerika berhasil menjebol pertahanannya. Hari kembali berganti, pasukan memutuskan beristirahat setelah melewati perjalanan yang panjang, di mana Sersan menyampaikan berita dari markas besar bahwa Panzer Hermann Göring berhasil mengalahkan batalion kedua Amerika. Dan jika Jerman bisa menembus pertahanan divisi, maka mereka dipastikan harus mundur menuju lautan. Tak hanya itu, ia juga menduga bahwa pasukan bantuan masih berada di tengah laut, atau bisa diartikan tak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Hingga secara mengejutkan, beberapa panzer Jerman melintas di depan mereka. Bahkan keadaan sangat mencekam saat seorang pasukan Jerman hampir mengetahui posisi mereka, di mana Sersan cepat mengambil langkah dengan menikamnya. Dan bersamaan dengan itu, ledakan datang secara bertubi-tubi. Dan meskipun keadaan di luar tak terlihat, namun bisa dipastikan gempuran itu membuat pasukan Jerman porak-poranda bahkan habis tak bersisa. Hal itu pun membuat banyak dari mereka berniat kabur memasuki goa. Namun satu persatu dari mereka dihabisi saat itu juga. Usai serangan itu, Sersan mendapat kabar bahwa artileri tersebut berasal dari Angkatan Laut Amerika yang tepat waktu menyelamatkan mereka. The US Navy saved our ass. Di hari berikutnya, pasukan mendapat misi untuk mencari Flak 88 atau meriam anti pesawat dan anti tank yang digunakan oleh tentara Jerman. Hingga saat mereka tak tahu lagi harus kemana, seorang anak kecil mengaku mengetahui letak senjata itu dan berniat mengantar mereka. Namun ia meminta sebuah kesepakatan bahwa Amerika harus memberikan ambulans berikut peti mati untuk ibunya yang tewas beberapa hari silam. Quale il tuo prezzo, Jesse? You'll get it. Sang Sersan pun menyetujuinya hingga mereka kembali mengarungi perjalanan, di mana setelah menembus terik dan panas mentari, mereka benar-benar menemukan senjata 88, yakni di sebuah tempat yang berisi beberapa orang pekerja dan diawasi oleh pasukan Jerman. Maka selesai mengatur rencana, mereka memulai penyusupan ke tempat tersebut dan langsung menembak pasukan Jerman secara bersamaan. Para wanita yang tadinya dipaksa bekerja pada akhirnya terbebas dan merayakan hal tersebut bersama pasukan Amerika. Sang Sersan pun menepati janji awalnya bahwa akan mengirimkan ambulans berikut juga peti mati untuk jenazah ibunya. Kemudian setelah Afrika dan Sisilia mereka taklukkan, mereka kembali bergerak dalam operasi berikutnya di Inggris. Operasi itu diluncurkan tepat pada Juni 1944 dengan pendaratan Normandia atau dikenal dengan nama D-Day, yaitu operasi sekutu untuk menginvasi Jerman yang menguasai Eropa selama Perang Dunia II. Dan setelah udara lebih dulu menurunkan 1.200 pesawat, kini giliran serangan amfibi yang melanjutkan, di mana mereka langsung disambut oleh rentetan artileri hingga tak terhitung banyak nyawa yang menjadi korban. Lautan pun seketika berubah menjadi darah. Serangan datang tak kunjung henti dan menyebabkan jalan keluar terhalang oleh pagar kawat anti-tank. This beach hasn't been touched. Tak hanya itu, tim Angkatan Laut dan Bazooka yang seharusnya bisa menghancurkan jalan keluar, kini telah tumbang dan hanya tinggal mereka yang bisa diandalkan. Maka sang Sersan pun menggunakan torpedo Bangalore
yang bisa digunakan untuk membersihkan rintangan dengan cara yang sulit, yakni harus menyusunnya satu persatu di depan. Number 2. Walk. Orang pertama pun bergerak dan langsung tumbang. Begitu juga seterusnya yang semakin maju dan terus tewas ditembaki. Hingga giliran Griff yang maju, ia berhasil menyambungkannya sampai pagar kawat hancur dan jalan keluar pun terbuka. Come on. Setelah operasi yang memakan waktu lama, bahkan tak terhingga berapa banyak pasukan yang gugur, mereka kembali bergerak ke wilayah Prancis, tempat di mana saat Perang Dunia Pertama, ketika sang sersan membunuh seorang pasukan Jerman yang telah menyerah. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, ia menatap nanar tempat tersebut yang masih sama seperti puluhan tahun silam. Kaiser pun diminta untuk mengecek situasi di depan, tanpa ia ketahui bahwa masih banyak tentara Jerman yang hanya berpura-pura mati dan berniat untuk menjebak mereka. Alhasil sersan pun mengeceknya bersama-sama, di mana ia mengetahui satu hal yang sangat janggal, yakni terdapat tambalan di kerah baju yang berarti mereka adalah pasukan infanteri. Maka tak ragu, ia pun langsung menikam 3 orang sekaligus. Mengetahui bahwa mereka kini dalam jebakan, sersan menghubungi markas untuk meminta bantuan penjemput. Namun permintaannya ditolak karena takut Bletton akan tersesat ketika menuju perjalanan. Maka dari itu, mereka pun beranjak dengan berhati-hati, hingga tiba-tiba seketika muntahan peluru dan granat membuat beberapa rekan mereka tumbang. Sersan pun langsung menunggangi tank di depannya dan memberondong pasukan Jerman yang kembali bangkit untuk menyerang. Hingga setelah situasi aman, Johnson memberi pertolongan pada teman yang terluka. Lalu secara mengejutkan, 2 orang warga Prancis melintas di hadapan mereka, di mana sang pria tewas akibat luka di tubuhnya dan istrinya dalam kondisi yang hampir melahirkan. Her house was hit. She's got labor pains 5 minutes apart. Atas rasa kemanusiaan, mereka membawa wanita itu masuk ke dalam tank untuk membantu proses persalinan, di mana Johnson berperan menjadi seorang dokter dan menggunakan apapun alat yang tersisa sampai proses kelahiran selesai. Nice, they signing for you. No, mother. Push in French. Don't stop, lady. Come on. Don't stop. Selepas operasi di Prancis, pasukan menyelinap lewat sungai Meuse memasuki daratan Belgia, di mana resimen memperkirakan terdapat kereta api yang menghalangi mereka, namun tak bisa menembaknya karena terdapat sebuah suaka atau tempat perlindungan berisi orang-orang yang tidak bisa dilibatkan dalam peperangan. Seorang wanita pun telah menawarkan rencana bahwa ia bisa menghabisi pasukan Jerman tanpa menggunakan tembakan. Maka setelah menyiapkan strategi, mereka langsung bergerak untuk menyerang pasukan Jerman yang berjaga di depan. Baru kemudian wanita tersebut mengambil alih bagiannya. Lantas pasukan Amerika pun berhasil masuk dan bergerak untuk menuju ke menara, di mana lagi-lagi wanita itu mampu mengelabui pasukan Jerman hingga sersan berhasil membunuhnya. Masih melanjutkan penyusupan, kali ini mereka kurang beruntung karena Jerman mengetahui pergerakan mereka. Hal itu pun mengakibatkan Jerman menyerang membabi buta, bahkan penghuni suaka juga tak sengaja terlibat. Tak terasa, mereka berada di penghujung tahun 1944. Pasukan pun berada di Jerman masih dengan orang yang sama, di mana Zepp mengetahui bahwa Novella sudah terjual dengan harga yang mahal, yakni sampai $15.000. Maka ia pun berniat menggelar pesta setelah selesai dalam misi. Namun ketika mereka masih mengobrol, tiba-tiba Jerman melakukan penyerangan. Sersan pun menggiring pasukan untuk maju dan selalu waspada oleh penembak jitu, di mana akibat dari tumbangnya pohon, mereka sangat kesulitan melihat dan melakukan pergerakan. Namun meskipun begitu, seorang penembak berhasil mereka tumbangkan.
Mereka pun terus maju dengan jarak pandang yang minim, di mana mereka mulai berpencar hingga satu pasukan tertembak di depan, di mana ternyata dia adalah Kaiser. Yes. Pergerakan mereka masih terus berlanjut, dari cuaca yang panas ekstrim hingga pergantian musim telah mereka lalui. Namun kali ini mereka tak mampu menerobos masuk karena Jerman melakukan serangan balasan dan memukul mundur Amerika untuk kembali ke Perancis. Pada saat itu mereka berada di hari-hari terakhir peperangan, di mana pesta yang pernah direncanakan kini terrealisasi dan menjadi pesta besar terakhir mereka sebelum dikembalikan ke garis belakang. Namun sebelum itu, Sersan memberitahu bahwa mereka akan dikirim ke suatu tempat untuk melakukan misi pembebasan. Maka di bulan Mei tahun 1945, pasukan melakukan pembebasan kamp konsentrasi Falkenau di Cekoslowakia. Mereka menyerang pasukan Jerman dan menyelamatkan para tahanan. Bahkan keadaan sangat miris saat mereka menyaksikan beberapa penjara yang hanya tersisa tulang belulang. Kemudian ketika malam hari, Sersan membunuh seorang tentara Jerman yang mengibarkan bendera putih, di mana lagi-lagi ia baru mengetahui bahwa peperangan telah berakhir 4 jam sebelumnya. Namun kali ini Grif menyadari bahwa tentara Jerman tersebut masih hidup, maka mereka pun berhasil menyelamatkannya. Film ini ditulis berdasarkan pengalaman sang sutradara sendiri, bahwa dulunya Samuel Fuller adalah seorang veteran Perang Dunia II dan bertugas di divisi infanteri ke-1 yang dijuluki The Big Red One. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan persahabatan yang sangat kental. Bahkan meski digarap dengan biaya produksi yang minim, The Big Red One merupakan salah satu film perang terbesar sepanjang masa. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.